Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Awi Bandung Channel di sini yang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya. Aduh. Jadi sore hari ini gua nge-vlog malah galau. Galaunya akhirnya jadi bablas. Kita mau ke kampung gua di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Siapa tahu juga teman-teman ada yang pernah main ke Kabupaten Kuningan. Ada yang bilang juga sebagai kota kuda karena banyak kuda di sana, kuda delman sih. Ada juga yang bilang apa namanya, kota terbersih di Jawa Barat karena emang jalannya mulus-mulus, bersih-bersih. Dan yang pasti ada Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, sore hari ini gua ada di kawasan Sumedang nih. Tepatnya tadi udah lewat kota Sumedang. Nah, ini gue coba berdua aja, masih cinta sore hari ini. Ya, itulah cerita kegalauan kita pada weekend kali ini. Akhirnya, udahlah yuk kita coba pakai si Black Angel ke Kuningan, karena memang nih Black Angel belum pernah dibawa ke Kuningan. Jadi kita ajak dia main sore hari ini. Alhamdulillah kondisi, situasi dan cuaca masih seputaran musim kemarau. Langitnya cerah, kondisi lalinnya juga gimana ya. Ini mobil mau kemana lagi? Gue suka bingung kalau ngeliat mobil motor yang lampu sennya diganti sama warna bodas atau warna putih. Itu ngapain gitu kan? Udah ada ketentuannya, dikasih warna kuning, ganti warna putih. Ternyata jalur sini juga masih tergolong rame kalau menurut gua sih. Padahal Cisumdawu itu sudah dibuka sampai ke wilayah Dawuan, 15 Kertajati, tapi di sini masih ramai aja nih. Tuh, masih banyak truk-truk juga. Mungkin banyaknya untuk menghemat, karena katanya truk biayanya lewat tol itu lumayan mahal juga. Ntar mic gue ini gerak, bergeser nih, jadi gue geser-geser dulu. Nah, gitu ceritanya. Jadi karena harganya, bukan harga dong, kalau tol tarifnya lumayan mahal, akhirnya kebanyakan truk itu lewat sini. Masih lewat jalur di provinsi. Tapi nggak tahu juga ya antara tarif tol dengan biaya BBM itu kalau dihitung-hitung masih masuk lah. Bukan apa-apa, secara waktu tetap lebih cepat jalan tol dong, ya nggak? Gila-gilanya kita ngebut lewat jalur provinsi itu nggak akan bisa secepat jalur tol yang lurus aja. Nggak ada kondisi lalu lintas di mana pasar, di mana segala macam hal yang berkaitan dengan kepadatan lalu lintas itu ada di jalan tol, itu nggak ada. Tapi ya kenyataannya masih banyak juga truk yang lewat sini, bus yang lewat sini. Jadi jalur ini sebenarnya masih tetap ramai. Mudah-mudahan juga kehidupan ekonominya, perdagangan niaganya di wilayah Sumedang ini tetap ramai, tetap memberikan penghidupan dan kehidupan bagi warganya juga. Jangan hanya karena ada tol semuanya pindah ke tol. Akhirnya roda perekonomian di luar jalan tol menjadi MPP, mati pelan-pelan. Nah, ini di wilayahnya alun-alun Cimalakan nih. Ini masih lurus terus lewat Nyalindung sana terus aja. Jadi perjalanan ini mungkin akan gua cut-cut juga, karena ya jujur aja gue juga harus menghitung, berkalkulasi dengan baterai yang tersedia dalam perjalanan ini. Walaupun gue bawa 2 baterai nih, takutnya nggak cukup. Dan lagi kalau panjang-panjang banget, kayaknya malah bukan menjadi motovlog, tapi risalah perjalanan. Aduh, ini truk segede gini ya, suka bikin bingung nyalipnya nih. Dia jalan pelan, gue pengennya buru-buru.
sebelah kanan juga pelan. Kita coba lihat toong dulu. Masih bisa kayaknya. Nah, perjalanan ini terasa sangat menyebalkan bila ada di belakang truk itu kawan. Alhamdulillah ya, nggak sepadat dulu sih, memang tetap ada pengurangan, tapi setidaknya jalur sini masih hidup juga. Tuh lihat, ada busnya juga, masih ada yang lewat sini juga. Tuh ya kan, jadi nggak mati, jalur Sumedang itu nggak mati, masih hidup juga, masih pakai lalu lintas jalur provinsi juga. Tuh truk berjajar-jajar menghambat yang lain karena pelan jalannya dengan beban muatan yang luar biasa. Padahal ada jembatan timbang di daerah Tongo sana. Gua nggak ngerti dah jadinya bagaimana itu. Jembatan timbang barang tetap berlebih. Nggak ada kayak dulu diturunin, didenda dan lain sebagainya. Jalan-jalan rusak pada ribut. Ya itulah masyarakat kita. Senang-senang banget bisa keluar kota begini. Udah lama sih pengen nyobain bawa si Black Angel ini ke Kuningan, ajak jalan-jalan. Tadinya mau lewat jalan Malang Bang Jahim sana, cuma gue masih sanksinya kenapa gue belum pernah, takutnya nyasar lama lagi. Dan disitulah yang bikin gue ragu dan akhirnya balik pakai jalur ini, jalur lama. Dulu kan pernah sih lewat jalur sana, tapi pakai roda 4. Karena kan pakai roda 2 ini nih. Gue takutnya lupa jalurnya, yang ada malah lama lagi kan. Nah sementara perjalanan gue sudah menuju ke arah Nyalindo. Jalannya yang belok banyak truk, sehingga terjadi kepadatan yang luar biasa biasanya. Nah, gue berencana nanti istirahat mungkin di daerah Tomo, di pinggir kali apa itu namanya, lupa lagi malah. Pokoknya sungai itu intinya terusan dari Waduk Jati Gede gitu. Coba gue lupa nama sungainya. Ya malam mingguannya juga mungkin di jalan udah sampai sih. Kalau malam mingguan sih nggak mungkin sampai malam lah. Sesantai-santainya kita nih dalam perjalanan, tetap aja gue masih bisa insya Allah mengatur ritme waktu perjalanan sehingga tidak akan kemalaman di jalan. Aduh, ini anak kecil diriin begini nih bahaya bu, bahaya nih, angin tuh knalpot. Keseimbangan, nah gitu baiknya dibikin aja deh. Mencari kebahagiaan itu bukan dengan cara membahayakan, ya enggak? Masih banyak cara-cara yang murah meriah bahagia anak-anak kita. Aduh, dan semoga semuanya selamat sampai tujuan tanpa kurang suatu apapun juga. Ini dulu. Nah masih ternyata di sini masih banyak tukang sawo. Sawahnya si Cinta biasanya suka beli di sini. Sawo Walanda yang warnanya kuning-kuning, sawo lokal yang warnanya coklat. Itu kelamaan berjemur kali. Tuh kanan, tuh kiri. Aduh, dari sini tuh sejuk banget. Tukang sawonya banyak. Murah nggak? Ya standar sih. Murah banget juga nggak, mahal juga nggak. Nego aja di sana langsung ke COD. Kasih cash and carry lah. Liatin, masih banyak truk yang lewat sini, masih banyak
banyak juga tuh, liatin. Yang ke kiri ini daerahnya ke daerah Ujung Jaya, Congbeang gitu deh. Kalau Cisundawu juga ada 2 pintu, Ujung Jaya 1, Ujung Jaya Utama, Ujung Jaya Utama dengan Ujung Jaya kalau nggak salah, tapi masih ada Ujung Jayanya. Kalau nyalip tuh mah cepetin, jangan lama begitu, ya Allah. Tuh jalannya sekarang udah mulus-mulus banget di wilayah Sumedang sini, menurut provinsinya. Jalan dikit ah. Banyak cerita semestinya kita jalani. Dulu nih jalan ini nih, juang masa dimana dulu kerja di Kuningan, tinggal di Kuningan, sering banget lewat sini ketemu teman-teman gua gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah mulus banget jalannya, liatin ya. Kayak gitu kasih padat dulu mah padatnya bener-bener deh. Namanya perjalanan ke Kuningan itu dulu lewat jalur sini tuh, apalagi ketika lebaran luar biasa banget macetnya, padatnya. Tapi dengan adanya Cisundawu sekarang kita udah ngerasain lebaran tahun ini, tahun 2023 itu lewat sana itu enak banget, cepet banget dah. 1,5 jam, 2 jam udah sampai rumah, sampai Kuningan gitu. Nah sekarang naik juga tuh motor, udah mulai turun jalurnya. Ini sudah mau masuk wilayahnya Lindung, dulu tuh di sini tuh kalau udah malam udah gelapnya amit-amit. Sekarang sih alhamdulillah jalurnya udah mulus lagi, ya Allah luar biasa. Mohon pemerintah nggak sia-sia bayar pajak nih, pajak kendaraan. Jalanannya udah mulus ya, jalanannya mulus. Belum beli mic intercom, jadi dengan si Cinta aja masih teriak-teriakan. Maklum gue kan baru mulai nge-vlog, nantilah kedepannya ada rezekinya untuk semua, jangan kan sekedar intercom, kelengkapan lainnya juga Insta360 juga ada gue beli deh, biar pada tahu kondisi sekeliling gue gimana dalam perjalanan gitu ya. Yang namanya cita-cita, keinginan harus tinggi-tingginya. Cuma bangun, jangan tidur terus, bangun untuk mewujudkannya gitu. Udah kelamaan tidur, bermimpi aja nggak jelas-jelas nanti kapan terwujudnya keinginan gitu kan. Nah ini dalam perjalanan menuju wilayah Galindung ini, aduh, ini terus aja turun begini, terus ya, jangan terlena untuk wilayah sini, karena turun terus pengen gas aja nanti. Gak tahu begitu ngerem amit-amit remnya ada gangguan, ngeri. Biasanya beberapa kali ke wilayah selatannya Bandung, sekarang kita ke wilayah timur, terus timur, mau menuju Kuningan, baru Sumedang nanti Majalengka baru Kuningan. Oh sedikit Kabupaten Cirebon, daerah Juku Puntang. Nah ini kayak begini nih, hampir 360 derajat. Jalanannya setengah lingkaran gitu, aduh luar biasa dah. Gini nih kalau anak udah pada gede, banyak galaunya daripada barang-barangnya. Akhirnya berdua lagi ya. Ayah doain sama ibu supaya masa depan kamu lebih baik dari ayah dan ibu.
dan juga tetap harus jadi anak yang soleh dan soleha. Nah ini dulu tuh di daerah sini kayak begini dah tuh jalanannya, ampul-ampulan kalau kata orang Sunda bilang. Banyak cerita. Mantap. Luar biasa banget daerahnya nih. Cuma tetap harus waspada bagi yang naik dan turun dari wilayahnya lindungnya Kabupaten Sumedang. Itu truk segede-gede buta masih mau nyalip aja, ngeri juga dah. Tuh. Bayangin truk segede gitu mau nyalip. Nggak ngeri ini yang di depan ini nih, kayaknya kosong mungkin dia, jadi nyalip gitu. Enak ya kalau di jalan kosong begini, mulus, belokan, seneng. Jadi sepulus apapun jalanan, kalau udah macet nyebelinnya nggak ada deh, ada duanya. Aduh ampun dah, luar biasa. Yang senang gue begini di jalanan tuh. Wilayah sini udah kalau ada yang truk yang penjak-tanjak gitu yang paling amit-amit dah. Awas jangan tidur, takutnya ketiduran. Oh gitu. Jadi bawa tas gitu, isinya ya salin kita lah berdua. Gua masih lupa ingat tuh nama sungai yang di daerah Tomos itu. Lagi inget banget itu sungai, namanya sungai apa, Cimanuk gitu, Cisanggaru mah di Kuningan ya, pokoknya gitu deh. Itu namanya tempatnya Tomo itu ya ada di pinggir sungai itu. Dan dari dulu gue seneng banget berhenti di situ karena bukan iu kalau bahasa Indonesianya, teduh, udah kayak grup musik. Nah ini sekarang udah mau dekat ini masjidnya Lindung tuh di depan. Nah ini nih masjid rayanya Lindung. Ampun dah ke jalanan ampul-ampulan begini ya. Kalau udah yang namanya aspal itu menggelembung gitu udah pasti ampul-ampulan. Liatin tuh.
yang bagus pemandangannya, gunung-gunungnya, kesenangannya. Sempat delay ini action camnya. Wow, enak banget jalanannya begini nih. Aduh, nu gelo nu sarap. Pada segede-gede gitu masih pada menyalip-nyalipan, nggak punya perasaan dah, kita nggak dianggap. Mudah-mudahan naik motor. Nyobain kencang di sini. Ngeri sedap juga sih. Takutnya pas belokan begini ada pasir, ada apa, bisa lewat glosor. Jadi bismillahirrahmanirrahim aja. Senangnya hatiku, jalannya mulus lagi. Semua karena insana, oh Intana, Intana anak siapa? Ya, masih di perjalanan setelah Jaimbung menuju arah Tomo nih. Dulu di daerah sini jembatannya tuh sempat diperbaiki gara-gara apa coba, longsornya rutin banget, dibenerin nggak beres-beres. Sekarang sih alhamdulillah udah mulus lagi. Senang banget bisa lewatin jalan ini yang kondisinya sudah tidak seperti dulu. Yang dulu mah ya gitu teh ya. Alhamdulillah, alamin. Ya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel gue ini supaya gue bisa semangat terus untuk berkarya walau kondisinya masih merintis, tapi setidak-tidaknya iseng, gue nggak terlalu iseng sekarang karena ada kegiatan-kegiatan bikin konten ini. Dengan dukungan lo semuanya tentu saja
Gue berterima kasih banyak banget. Karena apa? Karena setidaknya channel ini terus merangkak dan berkembang dengan apa yang ada, dengan segala jalan cerita yang gue lalui bersama teman-teman, juga bersama istri dan juga anak. Seperti yang sekarang udah perjalanan untuk mudik ke Kuningan karena galau nggak punya kegiatan, akhirnya ngontennya ya ke kampung halaman, biar kita tetap ingat halamannya ada di halaman berapa, jangan sampai halamannya hilang tertinggal di tengah jalan. Aduh pun pada nggak pakai helm di sini juga sama aja, alasannya sih mungkin deket ya, udah gaya-gaya lama udah gitu. Aduh ampun. Udah dari sini nih, udah musim kemarau, ketara banget gersangnya, bener-bener deh. Kadang-kadang juga ngeri, kelamaan kemarau itu ngeri. Bukan apa-apa, kekeringan di mana-mana, gagal panen. Sekarang aja harga beras sudah naik gila-gilaan karena banyak sawah yang gagal panen. Mudah-mudahan pemerintah cepat mengantisipasinya. Buat apa lama-lama? Yuk, beras-beras yang ada di gudang Bulog buru-buru keluarin daripada dimakan kutu apa? Kutu beras. Nah, ini menjelang gue istirahat di daerah sini. Nanti kita balik lagi. Karena bukan apa-apa, butuh juga dong yang namanya istirahat. Di sini yang aduh. Oke, gue lanjut lagi nanti, maksudnya susah banget ngomong gitu aja. Nah itu sungainya di depan sana. Gue rehat dulu di sini ya. See you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi setelah tadi gue istirahat, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke kota Kuningan. Itu habis 34.000. Ngapain aja, dapegan atau es kelapa itu 2 buah, cuma dengan kerupuk aja 34.000. Berarti kerupuknya 4.000, kelapanya itu 15 ribuan. Ya worth it lah segitu mah. Ini kita lanjutkan perjalanan menuju dari Tomo menuju ke arah Kadipaten. Seperti apa keseruannya? Seru juga karena cuacanya juga cerah. Kecepatan juga sebenarnya bisa maksimal, tapi ngapain juga cepet-cepet, sewajarnya saja. Bila diperlukan kencang baru kencang, kalau enggak ya santai saja. Ini bakal jadi cerita yang panjang banget kayaknya, nggak tahu jilid 1 jilid 2. Karena aku juga nggak mungkin diem aja di Kuningan kan, pasti ya cari-cari tempat yang agak-agak rame. Nggak tahu, mungkin nanti daerah Palutungan atau ke alun-alun kota Kuningannya, aku juga nggak tahu. Nah, pasti ikutin aja terus. Konten gua paling jauh kayaknya kesini deh. Ini sekitar berapa ya? Kalau nggak salah hitung sih 140 kiloan dari rumah ke sini. Kuningan maksudnya. Mudik ke Kuningan. Ikutin saja deh. Kalau sendiri sih masih bisa gaspol-gaspolan karena beberapa dengan si cinta ya. Jaga ini juga lah, jaga kecepatan. Kalau lalu lintas di sini seperti tadi awal gue bilang juga nggak serame dulu.
ini masih dalam kondisi yang ramai lancar cenderungnya. Bus juga masih banyak yang lewat sini, truk apalagi tuh. Makin sore makin ramai dia. Makanya gue juga tadi sempat berkalkulasi antara biaya solar dengan tarif tol dan jangka waktu perjalanan lebih singkat, itu masih worth it nggak? Tapi jangan perhitungan itu kayaknya mereka yang pakai pengemudi truk dan bus itu merasa mungkin tetap lebih worth it lewat jalur provinsi ini, makanya masih banyak yang lewat sini. Kalau pribadi sih, kendaraan pribadi roda 4 itu cenderung kayaknya milih jalan tol deh. Kalau dilihat daripada kondisi lalin saat ini, itu nggak seramai dulu yang kendaraan pribadinya itu luar biasa banyaknya. Sekarang sih enggak. Ini juga di belokan-belokan seperti ini gue masih bisa berani untuk nyalip karena memang lalu lintasnya nggak seramai dulu lagi. Nah, ini jalannya diperbaiki mulus, jembatannya kayaknya diperlebar juga tuh untuk daerah-daerah sini. Jadi ya makin enjoy jalan lewat jalan provinsi ini menuju ke Kabupaten Kuningan. Tuh, udah ada jalur baru lagi di sana. Pelebaran dari jembatan yang tadi kita lalui. Ini setelah jembatan, bukan jembatan, kata jalan tol diresmikan, baru jalan ini diperbaiki. Nggak tahu deh kenapa nggak dari dulu. Di sini juga ada tuh, ini di daerah Tomo ada jembatan timbang tuh sebelah kanan gue tuh. Tapi nggak tahu, nggak kayak dulu kayaknya fungsinya. Dulu itu kalau tonasenya berlebih, muatannya berlebih, sama mereka itu diturunkan. Sekarang mah enggak, kayaknya biasa-biasa aja. Cuma ditimbang, bayar retribusinya, mungkin lanjut lagi perjalanan. Sehingga jalan ya tetap aja kelebihan beban, kelebihan muatan, cepat lagi rusaknya juga. Ya tapi ya memang mau gimana lagi ya. Satu sisi perekonomian harus berjalan semuanya, jangan sampai nanti ada yang terhambat. Sisi yang lain untuk jalanannya ya begini jadinya. Tapi alhamdulillah deh, kalau sekarang lihat kondisi jalan seperti ini diperbaiki mulus begini, berasa nggak sia-sia bayar pajak kendaraan. Berasa aman, puas deh dengan kondisi perbaikan yang dilakukan. Gue sih senang aja dengan apa-apa hal-hal seperti ini menjadi bagian daripada program pemerintah. Makanya kalau kendaraan itu jangan lama-lama nunggak pajak, bayar buru-buru. Nih lagi ada pemutihan sekarang. Pemprov Jawa Barat itu sampai akhir tahun sekarang dia diperpanjang, malah diperpanjang. Jadi ya manfaatkan aja, mumpung dendanya dihapuskan, hanya bayar pokoknya saja pajak itu, pajak kendaraan ya. Waduh, ini mobil Bandung juga nih, mau kemana dia? Mungkin dapat borongan kayaknya. Alhamdulillah. Sorry. Ya yang udah lama nggak pulang ke Kota Kuningan juga
Mungkin nanti bisa menikmati perjalanan gua. Membuka lembaran-lembaran lama ingatan akan kampung halaman. Ya, soalnya gue juga suka begitu. Kalau ngeliat ada yang posting tentang Kuningan, perasaan pengen buru-buru pulang ke Kuningan. Kota kecil yang sangat dirindukan. Nih, lo liatin nih, liatin tuh. Truk berjajar-jajar gini. Ini kalau udah ada, belum ada tol Cisumdawu, hambatnya alhamdulillah. Tapi karena udah ada tol Cisumdawu, jadi kendaraan pribadi itu banyaknya lewat tol sekarang. Tol Cisumdawu tuh sampai rumah, dari rumah ke rumah di Kuningan itu gue cuma 2 jam loh lewat tol Cisumdawu ya. Waktu itu tarifnya masih gratis. Setelah bayar gue belum kesana lagi, karena ya ikut euforianya gratis itu aja. Sekarang baru ke Kuningan lagi, nyoba pakai roda 2 nih, bawa si Black Angel ke Kuningan. Jangan main di kota mulu, main di kampung. Oh. Luar biasa. Ini udah masuk wilayah Majalengka ya. Di depan itu Kadipaten, bukan kabupaten, Kadipaten Majalengka. Kadipaten itu wilayah kecamatannya dari Kabupaten Majalengka. Gitu. Mumpung hijau. Gue nggak tahu juga nih dari sana sini mau hijau semua apa gimana. Kok dari kiri tuh hijau juga deh 15. Ini udah masuk wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Kadipaten. Paten semua jadinya. Kecamatan Kadipaten, wilayah Kabupaten Majalengka. Nah, ini pasarnya. Dulu ini salah satu titik kemacetan juga. Sekarang sih nggak seberapa. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel gue ya, Awi Bandung Channel. Yang ini episodenya mudik. Ikutin terus perjalanan gue. Nanti kita sambung lagi ya. See you. Nah, oke, sekarang gua menuju daerah Mandi Rancan. Ini masih di wilayah Kabupaten Cirebon, daerah Duku Buntang namanya. Sengaja tadi gua cut panjang juga di perjalanan gua, karena mau berapa jam memangnya tuh channel. Jadi sekarang ini udah masuk wilayah Duku Buntang menuju ke arah Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan gitu. Yang belum pernah kesini biar tahu sekalian daerahnya. Bagi yang memang orang sini numpang lewat. Nah, ini luar biasa banget daerahnya. Ada lewat pertanian, sawah-sawah gini gue paling senang banget. Di bawah sini untuk kolam pemancingan tuh. Orang-orang pada tapak di balong berjam-jam hanya untuk mancing. Mereka pada hobi, suka-suka mereka aja lah. Nah, ini masih wilayah Duku Buntang. Nanti depan itu ada jembatan. Jembatan itulah perbatasannya Kabupaten Kuningan dengan Majalengka.
juga ada objek wisata untuk outbound namanya Bumi Pancasila. Nah ini perbatasan Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah tuh tugunya tuh kecil aja, masa gede-gede. Yang penting ada pembedanya. Oh ini wilayah Kabupaten Kuningan gitu. Masuk wilayah Kabupaten Kuningan nih. Mau kesini? Enggak. Tadi ada tempat makan yang pernah gue coba sih, kata si Cinta nanti aja. Dia nggak mau. Mungkin ngomongnya malam mingguan di wilayah Palutungan sana. Jadi ya kita lanjutkan perjalanan ini. Ternyata masih ada jalan yang jelek. Ini namanya wilayah Cimara. Tadi yang kita lewatin tuh perkebunannya salak. Penghasil salak di Kabupaten Kuningan ya Cimara itu. Gitu. Untuk pertanian, pariwisata juara lah Kabupaten Kuningan. Dengan kondisi jalan begini. Sebenarnya Kuningan itu daerah pegunungan, jadi kontur jalannya itu jadi nggak stabil juga di beberapa bagian seperti di sini ini. Gitu ceritanya. Tapi alhamdulillah perjalanan lancar sejauh ini. Ini Pak Bupati, jalannya benerin dong Pak Bupati. Kuningan itu terkenal dengan jalanannya yang lurus, halus. Semuanya agak-agak tertutup, malu-malu. Mana tuh Ciremai itu? Ya, ini luar biasa banget ya. Agak-agak digas aja deh. Mungkin orang lain lewat kencang itu susah. Yang ada motor malah nggak enak, panas. Nah ini kalau udah malam minggu begini di Kuningan, biasa si Cinta tuh paling senang banget dia. Kenapa? Healing, nyari makanan, buru-buru kuliner.
Ini kita memasuki wilayah Mandi Rancan. Padahal kita belum mandi sore, tapi udah mandi Rancan. Ini pencinta manuk. Udah kasih burung, masih main burung. Luar biasa. Home sweet home. Konturnya begini, kuningan tuh. Pegunungan, pegunungan, pegunungan. Alhamdulillah, wa syukurillah. Senang gue kalau sore-sore suasana di kampung tuh gimana gitu. Nah, ini udah masuk wilayah Mandi Rancan. Bukan Mandi Acan, bukan, tapi Mandi Rancan. Sanajan belum mandi juga sore ini, tapi tetap aja ini wilayahnya Mandi Rancan. Kelamaan Pak. Kita ke kiri, nanti di sebelah kanan tuh ada alun-alun Mandi Rancan, tapi kita bukan mau ke situ sih. Ini dulu jalur rutin gua kalau ke Kuningan tuh lewat sini, tapi sekarang udah ada tol Cisumdawu, jadi kayaknya bakal jarang banget kesini nantinya. Karena yang sekarang aja kesini itu dalam rangka bikin konten ini. Gitu, jadi tetap semangat untuk konten, terus berkarya dengan apa yang kita punya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Mobil lampunya bener-bener deh, padahal jalan masih legam juga. Kita bernari-nari di jalur ini, ada bison di belakang, dia bernafsu sekali. Jalanan sakral di sini yang luar biasa. Kenapa? Karena dulu poek, sekarang pada caal. Selalu ada saja di jalan itu yang ada kekebutan. Tapi saya tujuannya bukan ke kebutan, karena ini bukan balapan, ini hanya buat konten. Tapi ya gitulah, mungkin karena dilihatnya nih motorsport 250 cc, nyobain ke kebutan. Buat saya sih bukan begitu-begituan. Tapi ya sekali-sekali mau apa-apalah. Nanti kalau udah ada yang ngotot-ngotot mau nyalip gak kena-kena, kasih aja, kasihan. Bisa kalau pagi-pagi di sini tuh pemandangannya bagus banget nih, asli bagus, dengan masjid, pinggir sawah.
Kota Kuningan yang selalu ada dalam ingatan. Gak bisa mesen juga, gue bilang, gue ingetin buat yang nonton konten gue ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya. Gue semangat terus untuk berkarya, semangat terus untuk bisa kemana-mana, semangat terus untuk bisa berkembang, supaya kedepannya juga bisa berbagi dengan sesama gitu. Nah, tadinya rencananya seminggu ini sebenarnya mau review motor punya salah satu teman, tapi ternyata nggak jadi karena dianya juga ada acara mendadak, jadi ya kita hargai gitu. Mungkin di minggu depannya lagi kita coba, siapa tahu sudah bisa pinjam waktunya dia untuk review motor kesayangannya yang jarang banget dia di Indonesia sebenarnya. Norton kalau nggak salah, Nortonnya itu cuma ada 5 unit katanya, teman-teman gue bilang itu cuma dari 5 unit Indonesia. Makanya gue penasaran juga, pengen nge-review itu motor gitu. Mudah-mudahan kesempatan deh. Gak tahu deh, jangan nanyain serinya, seri gimana, seri berapa itu Norton, tapi yang pasti ya Norton gitu. Cewek gue Norton mereknya, bukan Norton bioskop ya. Mantap banget itu. Kalau motor-motor zaman dulu tuh udah tahannya sampai sekarang masih pada ada itu. Salah satunya komunikasinya juga tetap terjaga dengan motor-motor pertinggalan heritage-nya, yang buat gue tuh sebagai bagian daripada fakta sejarah ya. Fakta sejarahnya apa? Fakta sejarahnya otomotif di Indonesia, dimana otomotif di Indonesia itu perkembangannya juga terus berjalan dari waktu ke waktu. Dari zaman kemerdekaan juga udah ada, itu ada sampai Harley Davidson WLA nya dan lain sebagainya deh. Kayak seperti itu. Senang banget kalau Indonesia itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini jalanannya di Kabupaten Kuningan. Yuk pada main dong ke Kuningan dong, tempat dimana kehidupan terus berjalan, tempat dimana cerita itu bukan sekedar selingan. Gue senang banget masih bisa merasakan keindahan Kuningan dalam kondisi sehat walafiat. Semoga sehat terus, banyak terus waktunya, banyak terus rezekinya, bisa berbagi dengan sesamanya. Seperti itu harapannya gitu kan ya. Makanya gue sekarang masih senang banget nih pulang ke Kuningan ini. Nah, ini udah dari daerah Mandirancang gue ke arah Cilimus. Nah, nyampe. Nah, depannya ada motor, takutnya mau masuk, maksain banyak ke situ. Kalau begini kan enak, biarin aja tadi lewat, gak usah maksain kalau di jalan. Jangan, gak usah maksa-maksain kondisinya, karena bukan apa-apa, semuanya itu pasti harus ada perhitungannya. Nah, kayak sekarang ini juga, kadang-kadang orang yang terlalu dipaksakan melihat kondisi lalu lintas itu malah membahayakan bagi yang lain. Makanya biasanya lebih senangnya bisa masuk, nggak bisa jangan paksakan masuk. Cari posisi-posisi aman aja, dimana kita
masih bisa merasakan keindahan. Nah, ini juga, aduh, paling ngeri kalau datang gini nih, kalau muatan banyak begitu, gue takutnya dia terbalik aja. Oke, nanti lagi kita lanjut ya, karena sekarang sudah memasuki waktunya maghrib. Jadi gue cut dulu, nanti kita sambung lagi. Masih berbicara tentang kota Kuningan, kota sejuta kenangan. Oke, bye bye, nanti kita lanjut lagi. Nah, kali ini gue jalan malam mingguan di kota Kuningan. Ini gue menuju kota Kuningannya ke tukang bebek langganan. Tukang bebek langganan gue itu tahu udah berapa tahun ini tuh langganan sama dia. Dari anak-anak gue kecil sampai sekarang masih suka langganan ke situ juga, karena rasanya ya lumayan enak deh, dengan sambalnya, sambal apa, cabe rawit. Nah, ini suasana kota Kuningan jam segini tuh udah ya begini. Ini kondisinya malam minggu. Kalau malam biasa gue jamin lebih sepi. Karena memang kota kecil sih, kota kecil di Jawa Barat ini. Tapi ya kalau gue lihat sekarang perkembangan dan pertumbuhan keramaiannya itu lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena adanya Tosi Sumdawu juga mungkin salah satu efeknya ya begini sekarang kota Kuningan lebih ramai daripada sebelumnya. Gitu ceritanya. Nah, ini kemeriahan di kota Kuningan malam minggu. Malam minggunya begini dia. Biasanya yang penuh padat itu ya alun-alun Kuningannya, karena di sana ada Taman Kota Kuningan. Taman kotanya itu ya tumplak-blaknya masyarakat di situ. Nah, nanti gue kasih tahu juga kenapa Kota Kuningan itu disebut Kota Kuda, karena delmannya itu banyak. Dan sekarang malah delmannya itu udah dipasangin lampu-lampu, jadi meriah banget itu delman. Ntar kita sama-sama lihat deh. Ya kurang lebihnya sekarang gue cuma jalan malam aja, jalan malam mingguan, karena jarang banget sih bawa motor ke Kuningan. Biasanya cuma minjem sama saudara. Aduh sorry, ini batuk belum sembuh-sembuh. Nah, ini kantor Bupati Kuningan tuh ada di sini, di Jalan Sinuwangi. Nah, itu beranak kudanya. Nah, ini kantor Bupati Kuningan tuh, Acep Purnama, yang punya hotel di Kuningan. Jadi promosi ini, aduh, Pak Bupati harus ya di endorse dong, endorse. Nah, ini jalan utamanya Kuningan ya begini nih. Kalau di Bandung mungkin Asia Afrika menuju alun-alun gitu kali ya. Tapi ya yang namanya kota kecil ya cuma segini-gininya. Kalau kata orang-orang sih cuma sebelipek. Karena memang cuma perbandingannya sama kota mana ya di Jawa Barat ya. Tapi pokoknya begini deh. Begini deh kota Kuningan itu ya memang segini-gininya gitu. Luas wilayahnya sih lumayan luas, tapi kalau untuk pusat kotanya ya seperti ini aja sih kemeriahannya. Hotel juga udah ada hotel tuh. Aku cari makan malam sama istri ke tempat bebek langganan gue aja. Tuh, delmannya Kuningan. Udah kayak bus antar kota antar provinsi lampunya. Meriah banget.
Nah nih delmannya, nah, makanya pada depan tuh liatin. Kalau lu dulu lihat film Susana yang pakai delman ya itu, makanya gue keluarga suka manggilnya Bang Bokir. Tuh liatin kota Kuningan yang kangen kota Kuningan untuk kenangan-kenangannya, untuk kesenangan-kesenangannya, mudik mudik, jangan cuma main di kota aja. Nah ini langganan gue di sini adanya dulu nih, jadi gue mau parkirnya di sini aja deh. Itu dulu ya konten gue kali ini tentang mudik ke kota Kuningan, kota kelahiran. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.